Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal jawabin lagi soal-soal terkait dengan bahasa Prancis. Nah, seperti yang kamu bisa lihat di sebelah sini, ada banyak pertanyaan ya seputar bahasa Prancis. Dan di video kali ini aku hanya akan berfokus pada dua hal, yaitu antara entre dan juga parmi. Ya, karena mereka sangat berkaitan. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam video pembahasannya. Alors, quelle est la différence entre parmi et entre? Apa perbedaan antara entre dan juga parmi dalam bahasa Prancis? Nah, keduanya merupakan sebuah preposisi. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu preposisi? Oke, jadi preposisi ini adalah kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan elemen di dalam kalimat sehingga kita bisa membuat kalimat yang cukup kompleks lagi dengan menggunakan preposisi. Nah, di dalam bahasa Prancis, preposisi merupakan mot invariable atau sebuah kata yang tidak bervariasi bentuknya. Nah, terkait dengan posisinya, secara umum dia terletak di depan kata benda. Misalnya dalam bahasa Indonesia penggunaan kata di ya. Aku makan di Jakarta. Nah, di itu ada di depan kata benda. Aku pergi ke Jakarta. Ke juga ada di depan kata benda. Nah, kalau misalnya contoh dalam bahasa Prancis seperti à Jakarta, chez moi, dan yang lain sebagainya. Nah, semua preposisi itu ada di depan kata benda. Oke, jadi preposisi itu ada banyak ya, nggak cuma bentuk-bentuk yang tadi udah kita bahas, tapi juga ada entre dan parmi di dalam bahasa Prancis. Nah, keduanya ini sebenarnya nggak beda-beda banget, tapi juga nggak mirip-mirip banget. Jadi agak sulit untuk membedakan. Nah, sekarang kita bakal bahas satu persatu. Jadi kita bahas tentang penggunaan entre dulu. Jadi secara umum, entre ini bisa digunakan untuk membandingkan antara benda satu dengan benda yang lain atau dengan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Qui est la plus belle entre Isabelle et Matilda? Siapa yang lebih cantik di antara Isabelle dan juga Matilda? Kemudian kita bisa gunakan juga untuk mengindikasikan nama tempat ya. Oke, jadi misalnya Antibes se trouve entre Cannes et Nice. Antibes se trouve entre Cannes et Nice. Nah, kota Antibes itu terletak di antara Cannes dan juga Nice. Terus penggunaan entre juga bisa digunakan ketika kita mengacu pada waktu. Misalnya, il est parti entre 9h et 10h ce matin. Il est parti entre 9h et 10h ce matin. Dia pergi antara jam 9 atau jam 10 pagi ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini paling nggak kalau menggunakan entre itu ada dua hal yang dibandingkan dan dia terlihat di dalam kalimatnya. Nah, contoh yang lainnya juga bisa mengandung eksklusivitas. Jadi misalnya nous fêterons cette fête entre nous. Ya. Jadi kita merayakan pesta ini secara pribadi. Jadi antara dua orang aja kalau kita pakai entre nous. Dan penggunaan entre itu selalu ada di depan kata benda ya atau kata-kata yang dibandingkan. Posisinya cukup seperti itu aja. Kemudian ada penggunaan parmi. Nah, terkait penggunaannya, parmi digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau seseorang yang ada di dalam kata benda kolektif. Jadi misalnya nih, qui parle français parmi vous? Qui parle français parmi vous? Siapa yang berbicara bahasa Prancis di antara kalian? Nah, jadi kalau parmi itu digunakan untuk melihat sesuatu secara kolektif, nah satu orang ada di dalamnya. Nah, kalau penggunaan entre tadi, kan kita bisa melihat perbandingan antara dua hal ya. Jadi itulah yang membedakan antara penggunaan parmi dan juga entre. Tapi untuk letaknya, semuanya selalu ada di depan kata benda. Oke, jadi itu dia untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan untuk sisanya akan dibahas lagi di dalam video berikutnya supaya nggak panjang-panjang banget. Oke, jadi sekian dulu dan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Au revoir.